Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Taimani dari Fakultas Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menyampaikan 6 resume dari beberapa materi yang telah dijelaskan dari PPAK Universitas tahun 2021. Yang pertama yaitu materi tentang wawasan bidang akademik. Yang kedua yaitu materi tentang lingkup biro administrasi akademik, kemahasiswaan dan kerjasama. Yang ketiga yaitu materi tentang DEMA. Yang keempat yaitu materi tentang SEMA. Yang kelima yaitu materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Yang keenam yaitu materi tentang moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Yang pertama yaitu resume tentang materi wawasan bidang akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan yang melakukan integrasi pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan sains dan Islam seperti yang terdapat pada visi misi UIN Malang. Dan juga ada integrasi pelembagaan, kemudian secara kelembagaan memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had sebagai pusat pengembangan karakter. UIN Maulana Malik Ibrahim sebagai salah satu PTKIN yang berada di bawah Kementerian Agama harus didorong bagi pengembangan Islam moderat. Itu lembaga pendidikan kita ini maupun masyarakat di berbagai bidang. Kemudian kita memiliki koleksi ribuan ibu jurnal proceeding baik yang nasional maupun regional yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik untuk pembelajaran mata kuliah, kemudian menulis artikel ilmiah untuk riset-riset maupun menulis tugas akhir dan lain selain itu. Ada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester. Kemudian penelitian skripsi, tugas akhir maupun yang lain. Kemudian juga pengabdian masyarakat, baik itu PKL. PKL adalah praktek kerja di lembaga profesi. Kemudian juga ada KKM, unit kerja mahasiswa, yang itu adalah untuk pengertian. Kemudian ada ujian komprehensif, ada yudisium. Itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan saudara jalani selama kita berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga nanti Anda menyandang gelar sarjana. Karena itu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan UIN-UIN yang lain maupun dengan perguruan tinggi yang lain. Mata kuliah yang meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa adalah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada rumpun mata kuliah program yang mencirikan perbedaan antara program studi S1, program studi yang lain, baik di jalan yang sama maupun fakultas yang berbeda. Mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi keterampilan cakapan memimpin organisasi. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam ulul albab. Semua akan jadi intelektual, profesional, ulama yang profesional, generasi ulul albab sebagaimana lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan lulusan yang berkarakter ulul albab sebagaimana kita sebutkan 4 pilar. Karena guru adalah orang yang islami, kalau menjadi ahli hukum atau hakim atau advokat atau mediator yang menjadi ekonomi yang islami. Yang Islam sastrawan yang islami atau pemandu wisata yang islami atau lembaga-lembaga diplomasi internasional yang islami juga dokter yang islami, juga ada apoteker. Seluruh mahasiswa diharapkan bisa aktif secara akademik maupun terlibat masuk di organisasi intra kampus maupun ekstra. Yang kedua yaitu materi tentang lingkup biro administrasi akademik, kemahasiswaan dan kerjasama. Generasi muda sebagai calon penerus bangsa berarti menanggung harga dan martabat bangsa Indonesia, terutama di dunia internasional.
di mana persaingan dan penjajahan identitas bangsa dapat berlangsung di berbagai macam bidang kehidupan. Calon penerus bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon pemimpin masa depan bukanlah orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun keadaannya. Yang kedua, jadilah pemimpin sejati, bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan tidak mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri sehingga mampu membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, tentunya mampu memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri Anda, mau jadi apa 4 tahun ke depan dan seterusnya. Yang keempat, calon pemimpin bangsa yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, selalu berpikir positif dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Dan yang terakhir, jadilah mahasiswa yang mampu menjaga alma maternya dengan menorehkan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Pernyataan tersebut tentunya sesuai dengan visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim. Visinya yang berbunyi, terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan misinya pertama adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan teknologi seni yang relevan dan budaya sains tinggi. Yang ketiga, materi tentang organisasi DEMA. DEMA adalah organisasi intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas. Pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa. Universitas mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama. Bentuk upaya kolaborasi kampus dengan agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sosial media DEMA Universitas UIN Maliki yaitu DEMA_UIN Malang. Struktur pengurus DEMA, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kementerian. Ada juga yang disebut sebagai sahabat desa, yaitu meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Yang kedua, sapa sekolah, membantu memberikan kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Yang ketiga, sosial politik, diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Yang keempat, materi tentang SEMA. SEMA merupakan lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA yaitu yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, yang keempat penganggaran. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa, mengesahkan peraturan DEMA. Wewenang SEMA membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Komisi SEMA yaitu Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, mengawal ormawa di seluruh UIN Malang, administrasi dan keuangan, membuat peraturan administrasi, informasi, dan komunikasi, alat publik terkait kinerja SEMA. Badan pengurus SEMA terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara, Ketua Komisi A, Ketua Komisi B, Ketua Komisi C, dan Ketua Komisi D. Syarat penggabungan DEMA dan SEMA, IPK harus minimal 3, memiliki SK kepengurusan ormawa, siap terikat dengan DEMA Universitas, mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengisi form Google.
Yang kelima yaitu materi dari Bapak Hasanuddin Wahid dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Saat ini di musim pandemi corona, kurangnya pengetahuan corona di pedesaan salah satunya karena tidak adanya KKN. Dampak COVID dari berbagai sektor yaitu sektor ekonomi. Yang pertama, melemahnya daya beli. Yang kedua, hilangnya pekerjaan. Yaitu dari sektor pendidikan, yang pertama putus sekolah, yang kedua kekerasan pada anak dan resiko eksternal, yang ketiga penurunan capaian belajar. Kebijakan di sektor pendidikan, yang pertama bantuan kuota internet, yang kedua bantuan subsidi upah, yang ketiga bantuan uang kuliah tunggal, yang keempat rumah sakit pendidikan, yang kelima dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Bantuan lanjutan berupa besaran bantuan UKT, pentingnya kolaborasi hexahelix, kemudian sekarang sudah 4.0 dan besok mungkin sudah ada 5.0. Maka kita harus menguasai teknologi. 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu yang pertama kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN atau PTKIN, yang pertama arus utama pengembangan teknologi digital, yang kedua link and match dengan sektor industri, yang ketiga menjadi kekuatan socio-teknopreneur, yang keempat epicentrum ajaran agama inklusif. Menjadi generasi unggul, yang pertama yaitu keagungan moral dan spiritual, yang kedua gandrung ilmu pengetahuan, yang ketiga memiliki digital quotient, yang keempat kesalehan peduli sosial. Jika ingin nilai bagus atau menjadi orang hebat, jadilah intra kampus dan ekstra kampus. Yang keenam, materi dari Bapak Basri Zain dengan tema moderasi beragama yang berjudul Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesian Islam. Orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Label sosial Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstrem, teroris. Label kontemporer yang lain viral, moderat, Islam, dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab, pakailah aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah dengan orang Arab yang mungkin ilmunya kurang seperti ceramah, dakwah, memimpin organisasi. Memang tidak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanyalah Islam, tapi menurut sosiologis ada perbedaan karena beda pemahaman. Ada yang radikal, ada yang ekstrim, dan lain-lain. Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, atau berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, Legal Opinion of the Jewish and Muslim Scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmah lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historis Islam di Indonesia atau maksudnya Islam Nusantara via dakwah not war. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not the Middle Eastern Arab. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan dari beliau yaitu yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan.
Ya, dari resume yang saya sampaikan tadi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.